Seperti yang Anda ketahui, ini adalah salah satu bentuk perangkat elektronik. Karena sekarang kita akan mengidentifikasi salah satu sistem yang dikontrol secara elektronik pada mobil, yaitu ABS. ABS singkatan dari Anti-Lock Brake System yang membantu mencegah roda-roda terkunci saat pedal rem diinjak dengan keras atau ketika melakukan pengereman pada permukaan jalan yang licin. Mari kita lihat komponen-komponen pada sistem ABS, nama, bentuk, dan lokasi komponen. Hal ini sangat penting bagi seorang mekanik karena semua kerusakan komponen yang dikontrol secara elektronik dapat diketahui oleh scan tool. Oleh karenanya akan sia-sia kita menggunakan scan tool yang harganya cukup mahal, tetapi kita tidak tahu letak komponen yang ditunjukkan oleh scan tool. Seperti komponen sistem-sistem yang dikontrol secara elektronik lainnya, komponen ABS juga terdiri dari komponen input atau sensor, prosesor, dan ketiga adalah aktuator. Mari kita identifikasi dulu komponen input. Yang pertama, saklar lampu rem. Ini adalah saklar lampu rem untuk mobil Honda Brio. Saklar lampu rem ini berfungsi untuk mendeteksi apakah pedal rem diinjak atau tidak. Posisi saklar lampu rem on atau off itu dijadikan input bagi prosesor. Tapi ketika saklar rem tidak berfungsi, posisi pengereman akan diinput dari speed sensor ketika roda hampir terkunci. Pada beberapa model kendaraan, ada juga yang menginput dari saklar lampu peringatan rem parkir, untuk mengetahui posisi kendaraan apakah sedang diam atau sedang maju. Komponen kedua adalah speed sensor, atau ada juga yang menyebutnya dengan wheel sensor atau sensor kecepatan roda. Ini adalah bentuknya dalam keadaan terpasang. Seperti yang Anda lihat, ada baut satu ya, baut untuk pemegang wheel sensor. Kemudian ini kabelnya terhubung nanti ke prosesor. Nah, seperti itu. Yang tadi Anda lihat itu adalah speed sensor dalam keadaan terpasang untuk roda depan. Ini adalah untuk speed sensor roda belakang. Bisa Anda lihat di belakang backing plate seperti ini. Ini bautnya. Kemudian kalau yang atasnya ini silinder rem. Wheel cylinder itu dikontrol tekanan minyaknya oleh prosesor ABS berdasarkan informasi dari speed sensor. Speed sensor atau wheel sensor itu ada 4, 2 di belakang, 2 lagi di depan. Kalau kita lepas speed sensornya, bentuk speed sensor sebagai mana yang Anda lihat ini. Ini speed sensor untuk roda depan. Kalau yang tadi Anda lihat, itu speed sensor roda depan yang terpasang pada Honda Brio. Kalau yang ini yang terpasang pada Toyota Avanza. Ini soketnya. Ini kalau dibandingkan dengan yang speed sensor roda belakang, kalau yang di Avanza itu roda belakang lebih pendek. Seperti ini. Ini untuk roda belakang Toyota Avanza. Ini
untuk lubang bautnya. Kemudian kalau yang belakang di Toyota Avanza itu lebih panjang kabelnya dibandingkan dengan yang speed sensor depan. Speed sensor ada dua macam atau dua tipe. Pertama ada tipe pasif, terdiri dari magnet dan lilitan kabel. Ketika rotor berputar bersama dengan roda itu roda gigi ya, berputar dengan roda, maka speed sensor akan menghasilkan listrik. Semakin cepat putaran roda, maka listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Dan listrik yang dihasilkan oleh speed sensor diinformasikan ke control unit sebagai sinyal kecepatan putaran roda. Ada tipe yang kedua, yaitu tipe aktif, yaitu speed sensor yang terdiri dari Hall IC dan sensor IC. Bedanya, kalau tipe pasif mengoutput sinyal analog, kalau yang tipe aktif sinyalnya berbentuk digital. Makanya kelebihan dari yang aktif adalah mampu membaca kecepatan roda pada posisi lambat sekali. Pada beberapa model kendaraan ada juga yang mengambil informasi dari ECM sistem yang lain. Contohnya ada ABS yang mengambil informasi dari ECM engine. Ini adalah ECM engine untuk Honda Brio. Informasi yang diambil dari ECM engine biasanya adalah sinyal posisi persneleng, kemudian posisi katup gas, dan putaran engine. Ada juga sistem ABS yang mengambil informasi dari ECM EPS, Electric Power Steering, yang terletak di steering column. Semua informasi dari komponen-komponen input dilaporkan ke prosesor, yaitu sebuah mikroprosesor yang mengatur kerja daripada ABS. Ini adalah bentuk daripada prosesor atau kontrol unitnya, di mana Honda menyebutnya dengan istilah modulator control unit. Semua informasi yang didapat dari sensor atau komponen-komponen input itu diolah di sini, di modulator control unit. Atau kalau istilah Toyotanya disebut dengan brake actuator. Setelah informasinya diolah oleh control unit, maka control unit akan memerintahkan aktuator untuk bekerja. Dan aktuator adalah kelompok ketiga ya, yaitu komponen yang melaksanakan tugas berdasarkan perintah daripada control unit atau prosesor. Nah, aktuator itu menyatu dengan prosesornya. Di Toyota juga sama. Jadi brake actuator di Toyota itu menyatu antara skid control ECU atau control unitnya ya, prosesornya, kemudian dengan brake actuatornya menjadi satu kesatuan. Sama juga dengan yang terpasang di Honda Brio seperti yang Anda lihat ini. Ini menyatu antara control unit dan aktuatornya. Aktuator dalam istilah Honda disebut dengan modulator control unitnya. Jadi ini kontrol unitnya, kemudian ini adalah aktuatornya. Jadi yang Anda lihat ini adalah soketnya, dari informasi dari berbagai sensor masuk ke kontrol unit, kemudian nanti kontrol unit akan memerintahkan aktuator yang ada di dalam modulator. Kemudian nanti tekanan yang dihasilkan itu akan
salurkan ke roda kaliper untuk roda depan, cakram, kemudian ke silinder roda rem belakang itu tromol. Aktuator yang ada di dalam modulator atau di dalam brake aktuator itu di dalamnya ada reservoir, kemudian ada relay, dan ada pompa, ada motor pompanya, itu untuk mengocok tekanan, mengocok sistem rem, karena kan sebenarnya rem ABS itu rem kocok elektronik. Jadi kalau di konvensional ketika Anda ngerem mendadak supaya tidak terkunci rodanya, maka kan Anda lakukan teknik rem kocok, yaitu ditekan lepas dilakukan secara berulang-ulang sehingga roda mobil tidak terkunci. Jadi aktuator yang ada di modulator control unit itu adalah pompa motor solenoid ya, yang berfungsi untuk mengocoknya, kemudian ada reservoir sebagai tempat penyimpanan sementara minyak rem, kemudian ada motor relay, kemudian ada solenoid relay, dan ada valve shaft relay. Komponen solenoid lah yang berfungsi untuk menurunkan tekanan minyak rem sehingga roda tidak terkunci, kemudian dia menahan, kemudian atau menaikkan. Jadi solenoid yang berfungsi untuk menaikkan, menahan, dan menurunkan tekanan minyak rem. Minyak remnya sama, terletak di reservoir masuk silinder. Seperti itu. Ini masuk silindernya, ya. Bawah, kemudian ini reservoirnya, dan ini switch rem. Untuk mengetahui switch rem, untuk mengetahui jumlah daripada minyak rem yang ada di reservoir. Aktuator berikutnya, selain tadi aktuator yang ada di dalam modulator control unit atau dalam istilah Toyotanya di dalam brake aktuator. Aktuator berikutnya adalah lampu peringatan ABS. Seperti yang Anda lihat ini. Ini ada lampu bertuliskan ABS. Ini adalah lampu peringatan ABS. Jadi kalau lampu ini berkedip atau menyala ketika kendaraan sedang berjalan, maka itu menandakan ada komponen yang salah di dalam ABS. Dan ada lampu peringatan sistem rem yang sama seperti lampu peringatan rem parkir, cuman warnanya berbeda. Nah, ketika kunci kontak on, lampu peringatan sistem rem akan menyala, kemudian nanti mati lagi seperti berikut ini. Sebelah sini ya. Nah, ini. Kalau lampu peringatan sistem rem menyala ketika kendaraan sedang berjalan, maka itu menandakan minyak remnya kurang. Kalau menyala bersama-sama dengan lampu peringatan ABS, maka menandakan sistem rem ABS bermasalah, yaitu di EBD ya, Electronic Brake Force Distribution. Di EBD-nya, Electronic Brake Force Distribution ya. Jadi kalau menyala bersama-sama itu menandakan EBD-nya bermasalah. Kemudian untuk lampu peringatan ABS itu akan menyala ketika kunci kontak on, kemudian akan mati setelah beberapa detik. Ini lampu peringatan ABS-nya.
Nah, ini yang ada pada Honda Brio. Kemudian setelah beberapa detik menyala, mati lagi. Itu menandakan sistem ABS normal. Baik, itulah komponen-komponen daripada sistem ABS atau anti-lock brake system. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.